Halo, bertemu lagi dengan aku, Syutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya. Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Gemini di bulan Oktober 2020? Oke Gemini, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So misalnya kalau ini nggak resonate, apalagi nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya, karena tiap orang kan memiliki permasalahan yang berbeda-beda, tidak selalu sama, dan saya tidak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu ya. Yang saya bacakan energi ini secara kolektif yang paling besar. Oke Gemini, apabila kamu ingin readingan ini secara akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, aku berdoa dulu ya sebelum mulai. Gemini, kalau bisa kamu ikutin reading ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartunya, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya ya, agar hasilnya resonate. Kalau kamu lengkap-lengkap, takutnya hasilnya kan nggak sesuai ya, jadi tolong jangan dilompat-lompat. Oke, hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Gemini di bulan Oktober 2020? Oke, hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Gemini di bulan Oktober 2020? Ten of Wands, King of Swords, Eight of Swords, The Hangman, kayaknya kayak gini nih. Oke, Ace of Pentacles. Nah, Justice, Two of Pentacles, Knight of Pentacles, King of Pentacles, dan The World. Oke. Nah, seperti ini. Dan bottom of the decknya ada Page of Pentacles ya, Six of Pentacles, Four of Cups, Nine of Swords, Five of Wands, Ten of Pentacles. Oke, Gemini Oktober 2020. Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Gemini di bulan Oktober ini? Kalau saya ngelihat sih ada tawaran ya. Berkali-kali kamu mendapatkan tawaran atau peluang ya. Dan peluang ini adalah peluang yang sangat kamu harapkan, atau mungkin bisa dibilang ini peluang ini adalah hal yang kamu tunggu-tunggu. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau saya sih ngerasa di sini ada kenaikan posisi ya bagi kamu yang terutama berkarir di sebuah perusahaan ya. Jadi kamu tuh bener-bener kayak yang bekerja keras banget buat sampai di titik ini, atau bisa dibilang mencapai posisi ini ya. Ya namanya kalau kita kerja otomatis kan kita semua kan pingin ya naik posisi. Siapa sih yang betah lama-lama menjadi seorang staff? Dimana-mana pasti kita menginginkan seorang supervisor, manager, atau mungkin direktur, atau wadir, atau wakil direktur ya, semacam itu. Gak mungkin lah kita betah diam di suatu titik aja. Namanya tiap orang, kita kan menginginkan untuk maju. Gak mungkin berlama-lama di titik ini aja.
Ten of Wands ya. Ini menandakan bahwa kamu nih bener-bener rasanya tuh kayak yang kamu tuh giat banget ya kerjanya ya. Jadi bener-bener bisa dibilang kamu tuh banting tulang sekali ya. Jadi kayak kamu ini bener-bener ngeban kerjaan yang sampai kayak yang itu membuat kamu tuh kelelahan ya. Jadi kamu tuh kayak kerja itu bener-bener gak main-main ya, karena kamu bener-bener namanya hidup kamu itu pingin banget berubah, pingin sukses, mandiri secara finansial ya. Tentang hal itu, pokoknya itu yang kamu inginkan. Knight of Swords, kamu pernah jatuh bangun ya. Ya namanya kita kerja, namanya kita berwirausaha, kan gak selamanya kita di titik bawah ya. Kalau kita mau bekerja terus-terusan, itu tuh pasti ada peluang. Gimana kita bisa membangun diri aja, gimana kita bisa menyemangati diri sendiri untuk bangun ke atas dan tidak ngedown di titik bawah lagi. Jadi bagaimanapun kan itu tergantung di pribadi masing-masing. Nah, kamu Gemini, kamu memang saya akui ya, kalau dari kerja atau pekerjaan, kamu tuh orangnya semangat sekali, punya semangat yang tinggi ya, karena kamu bener-bener gak main-main kalau bekerja itu, karena kamu pingin banget menjadi seorang King of Pentacles, pingin banget menjadi pribadi yang sukses ya. Dan kamu gak mau yang namanya bingung-bingung atau bisa dibilang dilema ya. Yang namanya kerja, kamu harus fokus dengan satu titik tujuan. Makanya kalau saya lihat Gemini, kalau untuk urusan cinta memang agak kurang baik ya, karena kamu, saya akui kalau soal bekerja seperti ini kamu tuh kuat gitu, maksudnya punya wawasan atau bisa dibilang semangat yang tinggi. Tapi kalau soal urusan cinta, saya lihat kamu agak mengesampingkan ya. Jadi kamu lebih menomorsatukan bisnis kamu, menomorsatukan karir kamu. Intinya masih uang, balik-balik lagi ya. Intinya seperti itu ya. Memang benar kita harus sukses dulu, baru memikirkan soal percintaan ya. Dan kamu bukan orang yang kayak yang gampang galau, gampang sedih. Kamu tuh malah kayak yang terkesan itu cuek, yang saya lihat ya, bodo amat. Tapi dengan adanya sikap kamu yang seperti ini, cuek, gak peduli dengan cinta, memang hal baik ini terjadi ya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, kerja keras seperti ini, ingin menjadi pribadi yang sukses, itu benar-benar datang ya. Karena saya lihat di bawah ini banyak sekali peluang yang sangat besar yang datang kepada kamu ya. Meskipun bersakit-sakit dulu, baru bersenang-senang kemudian ya. Jadi kamu benar-benar rasanya tuh kayak benar-benar mulai dari nol ya. Dan sekarang kayak kamu ini menikmati hasilnya. King of Swords, kamu menikmati hasil dari jerih payah yang kamu lakukan selama ini Gemini. Karena kamu benar-benar kayak yang berusaha ya, gak mau nyerah, pantang mundur, gagal coba lagi, gagal maju lagi, terpuruk bangun lagi. Jadi seperti itu, kamu orang yang saya lihat memang sisi positifnya bagus ya, karena kamu lebih fokus dengan urusan karir kamu, yang mana karir kamu juga jadi cemerlang tentunya. Di sini ya, kamu banyak belajar, kamu banyak mencari ilmu, gemar bertanya juga ya. Yang saya senang kamu orangnya gemar bertanya, belajar cari ilmu, menuntut ilmu tentunya ya. Yang namanya kita kerja, kita kan harus menuntut ilmu juga ya kan, buat kita juga ya ke depannya ya. Jadi dari ilmu tersebut bisa kita pegang dan kita bawa untuk ke depannya, agar kerjaan kita atau suatu waktu kita mendapatkan pekerjaan tersebut yang lain yang biasa kita pegang, kita sudah nggak kaget lagi. Yang saya salut dari kamu orang yang mau ya untuk berkembang,
mau untuk belajar, berkembang, dan mencari ilmu. Itu yang sisi positif dari kamu. Good, bagus sekali. Dan di sini ada Ace of Pentacles ya. Perlahan-lahan rezeki atau peluang itu datang ke kamu ya. Dari 1 ya, lama-lama jadi 2. Dan lama-lama peluang itu menjadi besar. Sehingga kamu menjadi seorang King of Pentacles. Ya, makanya saya lihat ini bagus banget. Ini lebih terutama sih tentang keuangan ya, karir kamu. Ya memang saya lihat kamu cuek dengan cinta. Karena kamu lebih fokus untuk pribadi, menunjang kepribadian kamu agar menjadi pribadi yang sukses. Itu yang kamu mau. Itu yang menjadi tujuan kamu selama ini. Ya, Gemini ya. Tapi ya memang saya salut dengan kamu ya. Keuangan kamu bagus ya, kesuksesan kamu raih. Cuman kamu jangan sampai terlalu fokus dengan keuangan aja ya. Gimana pun kita hidup kan gak mungkin selamanya sendiri. Kita butuh pasangan di samping kita ya. Dan ini harus kamu perhatikan. Semakin lama waktu kita itu semakin bertambah. Bukan berarti kamu kayak yang mencari pasangan toksik, bukan seperti itu ya. Kalau boleh ku kasih saran, emang ini bagus banget buat kamu ya. Kamu mendapatkan apa yang kamu mau, yaitu kesuksesan. Tapi kalau boleh, kamu jangan terlalu cuek juga dalam hal cinta. Ya, kita hidup kan gak mungkin sendiri. Kita hidup butuh pasangan di sisi kita. Gak mungkin dong kamu sampai tua tanpa memiliki pasangan, gak mungkin banget. Jadi kalau bisa, sudah waktunya kamu perhatikan orang-orang sekitar. Sudah waktunya kamu mulai mencari tambatan hati kamu ya, begitu. Jadi jangan terlalu mainstream menurut aku ya. Jadi semua apapun itu harus seimbang kalau menurutku ya. Jadi jangan sampai karena hal ini kamu fokus dengan finansial kamu sampai nggak ingat umur, nggak ingat dengan tentang kehidupan cinta. Kamu harus ingat ya, semakin lama waktu kita itu bertambah, bukan berkurang. Pada waktunya kita semua pun akan menikah. Ya bukannya aku ngejelekin atau bicara yang enggak. Tapi kamu harus sadari hal ini. Ya, kamu harus hidup. Kamu harus menikah, kamu harus memiliki anak ya. Itu kan tujuan umat manusia juga yang sesungguhnya, dan merupakan kebahagiaan tersendiri. Tanpa keluarga, tanpa ada pasangan, tanpa ada anak, kita sendiri kan itu gak enak. Karena saya pernah lihat ya, ini jujur aja ya, cerita nyata, boleh ku ceritainnya sedikit. Saya juga punya kenalan, dia bukan teman saya sih, tapi saya kenal dengan orang itu. Dan umurnya sudah di atas 40. Saya akui dia sukses, dia mapan, dia ganteng ya, dia punya segalanya. Dia punya PT sendiri, kontrakannya ratusan, jadi bisa dibilang tuh dia kaya sekali, serba berkelimpangan harta. Tapi dia lupa, dia nggak ingat bahwa kita hidup juga butuh pasangan. Nah, dia terlalu fokus dengan finansialnya. Apa yang terjadi di umur segitu? Bukan saya ngomongin, akhirnya dia pun susah untuk mencari pasangan. Ingat ya, umur di atas 40, bisa dibilang umur dia itu hampir sama seperti mama saya. Mama saya 50, dan dia kurang lebih itu 48-47an. Ya, dan dia jujur, dia susah sekali mencari pasangan. Oke, sekaya-kayanya kamu, ya, sebagus-bagusnya kamu dalam hidup kamu harus juga perhatikan tentang kehidupan cinta kamu ya. Jangan jadi kayak yang seperti teman saya, kenalan saya seperti ini. Jadi ketika umurnya sudah 48, meskipun seganteng apapun, sebanyak duit apapun, dia susah mencari pasangan. Jujur loh, sampai sekarang dia sulit sekali mencari pasangan. Padahal dia punya segalanya ya. Ketika dia dekat dengan seseorang,
dan wanita itu lebih muda darinya. Wanita itu nggak mau, ya memang dia kaya raya, dia banyak uang, tapi perbedaan umurnya itu benar-benar beda sampai 20 tahunan. Ya, itu terlalu terpaut jauh sekali. Ya, ya namanya kita hidup, ya kita kan gak ada yang tahu umur orang. Memang banyak sih orang yang umurnya kecil sudah banyak yang pergi dari hidup ini ya. Tapi kan kebanyakan kalau kita menikah dengan orang yang sangat tua sekali, kita juga harus siap. Ya, kita harus siap bahwa sewaktu-waktu dia juga cepat akan dipanggil. Ya, saya bukannya nyumpahin, tapi alangkah baiknya kebanyakan orang tuh memikirkan sejauh itu. Ya, jadi jangan sampai kamu Gemini, jangan sampai kamu fokus ke finansial kamu. Kamu jadi dapat pasangan sulit seperti kenalan saya ini. Dia punya segalanya, tapi dia susah dapat pasangan. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa ya umur 30 atau 35 sudah menikah lah. Ya. Oke, bottom of the deck-nya Pack of Pentacles, Six of Pentacles, Four of Cups, dan Nine of Swords. Ya. Omongan paling yang hal baik untuk kamu nih keuangan aja. Cuman minusnya, ada minusnya di sini. Saya boleh kasih tahu ya. Itu sesuai dengan yang saya bicarakan sebelumnya ya, tentang percintaan atau keluarga ya, Gemini ya. Saya lihat banyak tuntutan dari kedua orang tua kamu, saudara kamu, bahkan mungkin ada kolega atau teman yang membicarakan kamu untuk segera menikah dan sebagainya. Ya, itu memang buat kamu sedih, agak galau ya. Ya, tapi bagaimanapun kedepannya cobalah buka hati. Ya, jangan baper dulu, maksud aku coba berteman dulu, begitu loh. Ya, ini seperti itu, jangan sampai memberikan hati kamu seluruhnya. Jadi saat kamu mendekati seseorang ya coba deket dulu aja sebagai teman. Setidaknya kamu nggak berkecimpungan ke karir mulu ya. Jangan sampai kamu lupa soal cinta. Kita itu butuh keluarga loh. Ya, kamu harus sadari akan hal itu. Ya, oke, pesan Mary Queen untuk kamu ya, Gemini Oktober 2020. Karir kamu sih bagus. Cuma nih dalam cintanya nih, kamunya nih ya. Sudah waktunya kamu memikirkan soal percintaan ya. Sudah waktunya kamu memikirkan hal yang seperti itu. Uang buat apa sebanyak-banyaknya kalau kamu nggak punya kehidupan, kamu nggak punya keluarga? Memang enak seperti itu. Saya tanya, uang memang penting, tapi saya tanya, umur misalnya hampir 50, kamu belum punya pasangan, belum punya anak, kamu punya banyak uang, saya tanya, apakah menjamin hidup kamu bahagia? Ngelihat orang-orang yang bahkan hidupnya, ekonominya nggak di atas kamu, sederhana, tapi dia punya keluarga yang bahagia, punya anak yang lucu, apakah kamu nggak pingin seperti itu? Ya, saya bukan memojokkan kamu, tapi tolonglah gitu, kamu harus sadari akan hal ini juga ya. Saya nggak mau kamu seperti kenalan saya ini, jadi hidupnya sedih sekali ya. Compassion, I see and feel other point of view with forgiveness and kindness ya. Jadi mungkin maksudnya Mary Queen atau mungkin Angel Universe melihat situasi kamu saat ini ya, kamu seorang yang sensitif ya, dan kamu juga terkadang timbul emosi yang tidak stabil ya. Mungkin itu lebih tepatnya datang dari orang-orang yang membicarakan kamu untuk nyuruh kamu menikah mungkin ya. Saya rasa seperti itu ya. Mungkin kamu harus berdamai dengan situasi ini dan kamu harus membuat perubahan yang bagus untuk kedepannya ya. Ya memang karir kamu bagus, tapi kamu jangan lupa untuk mencari the one-nya kamu, soulmate-nya kamu ya. Jodoh nggak akan datang kalau kamu juga nggak berusaha, Gemini ya. Jadi bisa dibilang hal baik, bagus, emang bagus, kasih karir kamu, kesuksesan itu datang, cuman kamu pikirkan kehidupan cinta kamu ke depannya ya. Bukan saya memojokkan atau membicarakan kamu, tapi kamu tolonglah cerna baik-baik ucapan saya
ya. Itu aja untuk kamu Gemini, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.